Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Selamat datang kembali di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Jadi program beranda bersama dengan DP3AKB. Dan Yudi Reven senang sekali bisa bertemu lagi wargi Jabar ya, narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Oke, untuk digali informasinya. Dan tentunya juga sekarang kita akan ngebahas tentang stopan Jabar. Stop perkawinan anak Jawa Barat. Nah, angka pernikahan anak di Jawa Barat tentunya masih tinggi. Pada periode Januari sampai dengan Juni 2020 ada 2.869 pengajuan dispensasi perkawinan ya yang diajukan tentunya calon mempelai. Dispensasi diajukan ini karena usia salah satu calon mempelai di bawah usia 19 tahun. Wow, ya. Angka pengajuan dispensasi ini pun diprediksi akan meningkat ya saat pandemi COVID-19. Terdapat 6 alasan nih mengapa banyak dispensasi pernikahan diajukan di pengadilan agama. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang terbatas. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat itu adalah faktor adat istiadat. Faktor yang kelima adalah kekhawatiran dari orang tua. Dan yang terakhir adalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Ya, dari sejumlah faktor tersebut tentunya kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab terbanyak. Dan kita akan berbincang langsung tentunya dengan Ibu Iin Indasari, Kabid Peningkatan Kualitas Keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat. Hadir pula tentunya di sini ada Kang Anditar, Fasilitator Forum Anak Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Kang Yudi, Sehat-sehat ya? sehat. Sebelum kita ngebahas tentang stopan Jabar, ini amazed tadi ketika datang ke kantor DP3AKB ya. Oke, di depan ada warung cetar. Apa sih Bu? Kalau boleh Warung cetar itu kepanjangan dari warung cewek cetrong dan ceria. Wah, mantap banget ya. Desainnya berarti kita bisa belanja-belanja. Oh iya, itu sebenarnya gini Kang Yudi. Ya. Jadi kita tuh ada yang namanya PLPK, yaitu perempuan kepala keluarga. Itu mereka kan tidak ada kepala keluarganya, mereka sebagai kepala keluarga. Ya. Mereka memproduksi ada makanan, ada handicraft dan lain-lain. Tapi mereka terkendala dalam masalah pemasaran. Sehingga Ibu PLT berinisiatif salah satunya dengan ini warung cetar ini agar setiap hari Jumat para PLPK ini dapat menjual produk-produknya di sini gitu. Berarti kalau gitu dengan berbelanja kita juga membantu mereka. Iya, bela negara. Bela negara. Ya. Cintai produk asli Indonesia. Oke, baik, kita ngebahas tentang perkawinan anak Yes. nih ya. Nah, ini ketika tadi data-datanya sudah disampaikan juga, waduh mengkhawatirkan juga ya Bu kalau kayak gitu kan. Nah, ini bagaimana sih upaya Pemda Provinsi Jawa Barat tentunya untuk menekan angka pernikahan anak tersebut Bu? Oke. Upaya Pemprov Jabar dalam menekan angka perkawinan anak di Jawa Barat itu yaitu melalui DP3AKB dengan program yang tadi disebutkan oleh Kang Yudi sebelumnya, namanya Stopan Jabar. Ya. Stop perkawinan anak di Jawa Barat. Ya. Gitu. Itu adalah sebuah program di mana kita melibatkan lintas sektoral untuk melakukan campaign pencegahan perkawinan anak di Jawa Barat. Kita melibatkan ada lini lapang yang misalnya ada motekar, motivator ketahanan keluarga. Ya. Di Jawa Barat kita ada 666 orang motivator ketahanan keluarga. Kemudian kita ada yang namanya TPD, Tim Penggerak Desa Kelurahan. Ada 2.000 orang di Jawa Barat. Kita juga ada yang namanya FAD, Forum Anak Daerah. Itu lebih dari ribuan, lebih dari 4.000 orang. Kemudian kita juga ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi semuanya kita berkolaborasi melakukan campaign pencegahan perkawinan anak termasuk dengan lintas sektoral. Kita juga melakukan kerjasama dengan Kemenak dan BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Barat. Boleh update dong Bu sekarang untuk data pernikahan anak di Jawa Barat saat ini terlebih saat COVID-19, pandemi COVID-19 gitu Bu? Oke, justru itu yang menarik karena diperkirakan ketika COVID itu justru pernikahan anak akan meningkat. Iya. Tetapi kalau berdasarkan data dari Kemenak, jadi Jawa Barat ini memang memiliki angka perkawinan anak yang tinggi. Kita tuh posisi di 18
nasional. Nasional. 18 itu tahun 2019. Kemudian kalau dari angkanya itu sebanyak 21 ribuan. Wow. 21 ribuan. Tetapi pada awal tahun 2020 Pak Gubernur menginstruksikan IKP, instruksi khusus pimpinan kepada DP3 AKB untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak sehingga perkawinan anak harus di bawah 15.000. Dan pada akhir tahun 2020 perkawinan anak dapat ditekan dengan angka sekitar 9.821 orang. Itu dari 21.000 menjadi 9.000 sekian. Hampir 10 ribuan lah ya, 9.800 sekian. Artinya ternyata pandemi ini tidak menyebabkan kenaikan di Jawa Barat secara umum. Memang ada beberapa kabupaten kota yang meningkat. Ada kalau nggak salah di 4 atau 5 kabupaten kota yang meningkat, termasuk salah satunya di Kabupaten Indramayu. Tetapi secara umum di Jawa Barat terjadi penurunan. Kira-kira apa sih faktor yang paling banyak gitu Bu dari perkawinan anak ini? Jadi perkawinan anak di Jawa Barat itu tidak jauh berbeda dengan perkawinan anak secara nasional ya penyebabnya. Jadi secara general ya tadi seperti yang disebutkan sama Kang Yudi tadi di awal bahwa yang pertama adalah permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan pendidikan atau pengetahuan. Yang ketiga masalah ini adalah nilai budaya atau kepercayaan. Dan keempat itu globalisasi atau akses terhadap informasi yang demikian mudah. Itu sebenarnya empat garis besar yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Jawa Barat. Nah kita coba deh lihat perspektif dari Kang Anitar. Aduh. Oke, tentang perkawinan anak ini seperti apa coba boleh? Kalau perkawinan anak ya menurut kami, menurut saya khususnya bahwa ini tuh adalah hal yang kompleks sekali. Namun yang kami lihat bahwa pernikahan usia anak ini adalah sesuatu yang menjadikan si anak itu terenggut hak-haknya. Anak itu mempunyai 31 hak anak yang terdapat dalam konvensi hak anak. Ini bukan main-main loh. Ini bukan kata aku, ini bukan kata mamah aku, bukan kata Bu Iin juga, tapi ini adalah kata seluruh orang di dunia yang dulu menyusun konvensi hak anak. Terbagi dari 5 klaster, dibagi menjadi 5 klaster, yaitu apa aja tuh? Klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Ini dengan anak menjadi pelaku atau korban, kita sebutnya korban ya, korban dari pernikahan usia anak. Si anak tuh klaster 1-nya terenggut, klaster 2-nya tuh lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya terenggut. Karena ketika anak sudah menikah, otomatis dia akan punya anak dan dia mempunyai kewajiban bukan mendapatkan lingkungan keluarga, tapi memberikan lingkungan keluarga terhadap anaknya. Yang tadinya harusnya mendapatkan jadi tapi dia malah harus memberikan. Terus klaster 3 kesehatan, karena tidak bisa kita pungkiri banyak sekali pengaruh buruk terhadap kesehatan anak, di mana fisik anak tuh belum siap untuk mendapatkan untuk melakukan atau melaksanakan pernikahan, karena gak mungkin dong kalau nikah diantepin doang gitu kan, gak mungkin dong anak nikah cuman buat main monopoli doang gitu, setelah nikah nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang seharusnya belum saatnya untuk si anak itu tuh mengalami itu. Belum ada kesiapan fisik, juga belum ada kesiapan mental. Karena ketika menikah anak tuh ada perubahan atau penambahan peran. Yang tadinya cuman bermain, yang tadinya itu harus mendapatkan, ketika sudah menikah dia harus memberikan. Terus pendidikan. Tidak sedikit, bahkan hampir semua anak yang sudah menikah itu tidak bisa mengakses pendidikan lagi. Contohnya anak SMP yang sudah menikah, emang ada sekolah yang mau menerima dia untuk tetap melanjutkan sekolah? Gak ada kan? Karena si anak ini dianggap yang sudah menikah ini sudah bukan anak lagi, padahal dia tidak bisa merubah status dia sebagai anak meskipun sudah menikah gitu. Berarti kebanyakan gitu ya, kalau misalnya ada pernikahan anak terus dia masih duduk di bangku sekolah, putus. Biasanya hak dia untuk mendapatkan pendidikan jadi sulit. Terhenti. Sulit. Karena tidak bisa melanjutkan atau mungkin sudah sibuk dengan kehidupan berumah tangganya. Dan stigma di masyarakat juga kalau anak sudah menikah ya dia dianggapnya sudah bukan anak lagi. Dia sudah siap untuk hidup bermasyarakat gitu. Jadi walaupun usianya di bawah, usianya masih anak gitu dan masih butuh perlindungan dari kita sebagai orang dewasa. Pernah kepikiran untuk nikah muda atau?
Kalau nikah muda kan tergantung ya perspektif mudanya tuh, kita persepsi mudanya tuh berapa gitu. Kalau aku nikah muda ya umur 25 juga masih muda. Umur 27 juga masih muda gitu kan bagi aku. Kalau nikah muda gitu. Kalau nikah anak, no, itu haram ya. Haram ya. Haram. Terima kasih Kang Andi. Baik, kan tentunya beralih ke Bu In. Bu In, boleh tahu nggak seperti apa sih pelaksanaan Stopan Jabar ini, sosialisasinya mungkin atau pelaksanaan langsung terjun ke lapangan? Yang pertama yang sudah kita lakukan adalah kita sudah membuat kesepakatan atau MOU dengan BKKBN, perwakilan dan Kemenag, juga dengan dinas-dinas pengampu PPA di kabupaten kota, agar bersama-sama bergerak untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak. Kemudian untuk yang motekar, kita menambahkan KPI atau Key Performance Indicatornya, di mana mereka itu harus mensosialisasikan setidak-tidaknya kepada 20 orang dalam satu bulan kepada 20 orang. Kemudian yang TPD kan ada 2.000 orang tuh. Setidaknya karena mereka itu ada tugas pokoknya adalah PLKB. Jadi mereka kita kasih KPI tambahannya yaitu 10 orang. Jadi setiap bulan mereka harus mensosialisasikan kepada 10 orang. Jadi ya kalau kita tambahkan kali-kalikan setidak-tidaknya dari TPD dan Motekar saja mungkin kita bisa hitung sekitar 400 ribuan dapat tersosialisasi masalah pencegahan perkawinan anak ini. Nah kalau misalnya keluarganya ada 4 orang atau 5 orang tinggal dikalikan aja gitu, itu untuk yang sudah kita lakukan. Nah kemudian nanti di bulan Juni dan bulan Juli kita melakukan memperlebar kolaborasi. Intinya nanti kita akan mengajak OPD-OPD lain untuk juga dapat mensukseskan Stopan Jabar atau mencegah perkawinan anak di Jawa Barat gitu. Jadi kolaborasi akan terus digaungkan ya Bu ya, dengan siapapun gitu. Ya betul. Nah salah satunya kolaborasi dengan Forum Anak Jawa Barat. Lupa tadi kelewat, sorry. Perannya seperti apa nih dalam mensupport Stopan Jabar ini? Kalau forum anak di sini kita harus kembali mengingatkan, mungkinnya menyampaikan juga kepada Bapak Ibu nanti yang nonton di rumah atau dimanapun juga, bahwa anak itu bukan hanya objek dari pencegahan pernikahan usia anak ini, tapi anak juga sebagai subjek, di mana kita bisa berperan sebagai pelopor dan pelapor. Nih, karena anak hanya 2 itu saja perannya, karena tetap yang menanganinya, yang menjadi pemecah masalahnya tetap orang-orang dewasa dan pihak-pihak yang berwenang. Kalau kita di Forum Anak sendiri, saya sebagai fasilitator juga kemarin mendampingi adik-adik saya di pengurus Forum Anak Jawa Barat melakukan sosialisasi webinar, kemarin juga diikuti oleh sekitar 800 orang. Itu seluruh Jawa Barat. Kita kemarin bukan hanya orang Jawa Barat, ternyata ada orang yang dari luar Jawa Barat juga, dan kita pakai 2 metode, yaitu melalui Zoom dan juga live di YouTube. Jadi kita sasarannya lebih general lagi, lebih luas lagi, karena tidak hanya orang Jawa Barat saja yang bisa masuk ke acara kita. Terus kemarin juga setelah acara webinar yang itu, kita bikin live YouTube lagi, kita mengundang pelopor-pelopor lain, ada duta genre, ada penerima beasiswa Bank Indonesia juga, bagaimana kita sebagai anak muda, kita sebagai anak juga bisa lebih melakukan banyak sekali hal yang lebih produktif dibandingkan memilih untuk menikah. Karena masih banyak sekali ternyata hal-hal yang lebih baik kita lakukan di usia kita yang belum siap menikah gitu. Berarti teman-teman dari FAD mengkampanyekan kegiatan-kegiatan positif. Terus menjadi role model juga buat teman-teman yang lain, bahwa biasanya ya kalau misalnya anak-anak atau anak muda lebih senang mendengarkan bahwa yang memberitahu itu orang yang seumuran, atau yang kalau teori kesamaan ya, ini teori komunikasi, bahwa lebih tertarik untuk mendengarkan orang-orang yang memiliki banyak kesamaan, misalnya umurnya, terus latar belakang pendidikannya. Nah itu yang kita lakukan sebagai pelopor dan pelapor untuk menginfluence anak-anak yang lainnya. Ini salah satu kolaboratornya udah luar biasa ya Bu ini ya. Didukung oleh FAD gitu ya. Betul.
kampanye-kampanye positifnya tentang kegiatan-kegiatan lain di luar perkawinan anak tentunya betul. ya. Baik, dan Bu In, kita tahu bahwa perkawinan anak ini ya di bawah usia ini pasti ada dominus effect ya. Dominus effect, dan kenapa itu menjadi hal yang harus ditekan gitu. Nah, menurut Bu In seperti apa sih Bu? Jadi perkawinan anak ini merupakan akar atau sumber dari berbagai permasalahan yang lainnya. Kenapa? Yang pertama dapat menyebabkan kematian pada ibu dan anak. Kenapa? Karena memang anak-anak ini secara fisik mereka belum siap untuk melahirkan. Ketika mereka hamil harus melahirkan, resiko terjadinya distokia atau kesulitan dalam melahirkan, resiko terjadinya perdarahan, bahkan mengarah meningkatkan resiko pada kematian. Kemudian permasalahan yang kedua yang bisa timbul adalah mendorong pada kekerasan. Kenapa? Karena memang secara mental, spiritual mereka belum siap juga. Sehingga rentan terhadap kekerasan baik pada anak ataupun pada perempuan, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan juga kekerasan terhadap laki-laki gitu. Jadi kekerasan tidak hanya baik perempuan dan anak tetapi juga pada laki-laki yang pada akhirnya ini nanti akan bisa mendorong pada perceraian. Nah, kemudian nanti perceraian, kehilangan sumber penghasilan, ini menjadi rentan terhadap perdagangan orang, human trafficking, iming-iming, hal-hal seperti itu. Jadi itu memang dampaknya tadi seperti Kang Yudi katakan, memang efek dominonya luar biasa. Nah, terus juga kan kalau tadi di awal Yudi berbicara tentang pengajuan dispensasi kepada pengadilan agama, dan tentunya juga mayoritas hakim ini mengabulkan dispensasi perkawinan apabila anak sudah hamil. Nah, apakah Stopan Jabar juga akan fokus dalam persoalan hamil di luar nikah, Bu In? Ya. Saya pernah belakangan mungkin seminggu atau 2 minggu kemarin koordinasi dengan Kemenag bahwa memang salah satu penyebab dikeluarkannya dispensasi atau terjadinya perkawinan anak itu adalah karena hamil di luar nikah. Ini tetap menjadi concern kita juga karena ini mungkin disebabkan dari tadi yang penyebab keempat, yaitu efek dari globalisasi. Globalisasi di mana anak-anak itu sedari kita kecil sudah dipertontonkan atau sudah nonton tuh misalnya film-film kartun yang memang selalu diakhiri dengan happy ending dalam pernikahan. Padahal hanya dilihat bahagianya saja. Tidak pernah tidak pernah diperlihatkan bagaimana toleransi yang harus dibuat, bagaimana tanggung jawab yang harus dibuat. Kemudian selain itu juga banyak influencer yang memang misalnya melakukan sekarang tuh foto-foto maternity, kemudian dengan mereka menikah usia muda. Saya lihat di berbagai media sosial itu memang seperti itu, atau banyaklah campaign-campaign yang seperti itu. Bahkan yang kemarin-kemarin kan kita rame dengan adanya Aisyah Wedding yang menawarkan perkawinan muda dan lain-lain. Itu menjadi tentu saja harus menjadi concern dari pemerintah. Itu sebabnya harus berkolaborasi karena kami sendiri di DP3AKB tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya untuk menyaring hal-hal seperti itu memang sulit, tapi memang tetap kita lakukan. Di kami juga ada yang namanya program Setangkai ya. Setangkai. Sekolah aman menggunakan gawai. Ya, salah satunya itu. Jadi biar si gawainya ini tidak dipergunakan untuk mengakses hal-hal yang memang akan mengarah pada resiko terjadinya salah satunya adalah perkawinan anak. Oke, seperti kita tahu Bu In dan Kang Andi bahwa keluarga ini adalah basic ya yang terpenting. Nah, dan tentunya juga keluarga ini adalah bagaimana garda pertama nih untuk mencegah perkawinan anak. Nah, bagaimana sih imbauan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini adalah perwakilannya dari DP3AKB dari Bu In nih. Seperti apa sih untuk keluarga-keluarga gitu yang menyaksikan ini, Bu? Oke. Untuk keluarga-keluarga di Jawa Barat itu harus memahami bahwa
masa anak-anak adalah masa-masa untuk bermain, Ya. untuk belajar, untuk mengeksplor diri, untuk menggapai cita-cita. Kalau bapak dan ibu atau keluarga-keluarga menikahkan anaknya di usia anak, itu direnggut. Atau dengan kata lain, mengingkari hak anak untuk lebih sehat, untuk lebih berpendidikan, dan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Itu jadi stop perkawinan anak, kemudian untuk mewujudkan keluarga-keluarga di Jawa Barat menjadi keluarga-keluarga yang juara lahir dan batin. Oke, luar biasa sekali. Boleh plus dulu yang buat Alwin dan Kang Andita ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan karena waktu juga yang harus memisahkan kita di closing statement ini, mungkin dari Kang Andita dulu, apa yang mau disampaikan buat warga Jawa Barat? Kalau aku sih yang paling penting ya, ini peran keluarga tuh sangat tuh, saking banyaknya, saking pentingnya, sangat penting. Kalau misalnya ada yang bisa aku ungkapkan untuk menggambarkan kepentingan ini lebih dari kata sangat, mungkin akan aku ucapkan, tapi karena tidak ada lagi, jadi sangat penting sekali buat keluarga tuh. Sangat pangkat 4 kali ya, sangat. Oh, jadi banyak banget untuk keluarga tuh sadar terhadap hak-hak anak. Tidak perlu belajar konvensi hak anak mungkin ya, tapi hak anak itu memang sudah dari dulu ini turun temurun ya. Anak itu mempunyai hak untuk bermain, berpendidikan, terus juga mendapatkan kesehatan. Mungkin ya kalau anak-anak zaman dulu yang hareeng gitu ya, orang tuanya tuh langsung dicece gitu kan, langsung dikompres. Nah itu kenapa kita tidak bisa mengembalikan itu? Oke. Itu. Dan yang paling penting adalah komunikasi antara keluarga dan anak. Jadi keluarga itu harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak, sehingga si anak itu tidak mencari kenyamanan lain di luar keluarga. Karena salah satu faktor pendukung terjadinya perkawinan usia anak, si anak tuh tidak menemukan kenyamanan di keluarga. Terus dia ketemu sama pasangannya yang bisa bikin dia nyaman, dan akhirnya dia terhanyut terlalu dalam, baper gitu kan. Harusnya keluarga menjadi cinta pertamanya si anak, bukan orang di luar keluarga. Dan yang paling penting, keluarga juga harus bisa memberikan motivasi kepada anak untuk bijak menggunakan internet. Karena kita sekarang ya, yang awalnya nih Setangkai ini awalnya sekolah tanpa kendali gawai, tapi sekarang berubah menjadi sekolah aman menggunakan gawai. Kenapa? Karena kita sekarang masih belum bisa lepas dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan perubahan yang tadinya konvensional, yang tadinya tradisional menjadi digital. Jadi di sini gimana keluarga itu, benar kata Bu Iin, bahwa keluarga harus bisa, yang pertama bukan mengajarkan ya, lebih ke memotivasi anak ya, karena tidak semua orang tua juga melek terhadap internet. Jadi di sini peran keluarga adalah bisa mengawasi, bisa mendampingi anak untuk bijak menggunakan internet gitu. Oke, luar biasa. Jadi intinya adalah kembalikan hak anak untuk kembali fitrah menjadi seorang anak dan optimalkan peran keluarga. Oke, luar biasa. Bu Iin, apa yang mau disampaikan nih untuk wargi Jabar as a closing statement? Untuk wargi Jawa Barat, kalau misalnya ada permasalahan terkait keluarga, termasuk salah satunya tentang pengasuhan anak ataupun pencegahan perkawinan anak, kita memiliki yang namanya Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Kantornya ada di sini, jadi bisa datang aja langsung ke kantor DP3AKB di Jalan Sumatera nomor 50 Bandung, tepatnya di belakang BIP. Di sini ada yang namanya Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa dicari di desanya masing-masing. Ada yang namanya TPD, ada yang namanya Motekar. Nanti kalau misalnya mau mendapat informasi-informasi tentang pencegahan perkawinan anak, bisa menghubungi mereka. Tetapi kalau misalnya Puspaga juga, Puspaga bukan hanya ada di sini, tetapi Puspaga juga ada di 12 kabupaten kota yang lainnya. Tapi memang belum ada di 27 kabupaten kota, baru ada di 12 kabupaten kota. Tapi kalau untuk yang di Jawa Barat ada di kantor ini. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan, kita memiliki medsosnya juga, ya, bisa dicari di DP3AKB Jabar. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu disediakan ada konseling gratis di situ, jadi bisa Nggak usah bayar ya? Yes. Nggak usah bayar. Free. Okay. Ya,
Gitu mungkin Kang Yudi. Baik, terima kasih Bu Iin. Tentunya Kang Anditar, sebelum kita berpisah boleh yuk bareng-bareng yuk stop perkawinan anak Jawa Barat gitu Siap. ya. Oke ya. Oke, sebagai kampanye kita tentunya untuk mencegah ya, bahkan jangan ada lagi deh perkawinan anak di Jawa Barat gitu. Yep. Stop gitu yuk. Oke. Siap ya? 1 2 3 Siap. ya. 1 2 3. Stop perkawinan anak di Jawa Barat. Oke. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih tentunya wargi Jabar yang sudah menonton dan mendengarkan podcast Juara Jabar Prok Bersuara, tentunya di programnya Beranda barengan DP3 AKB ya. Ikuti terus program-program lainnya dan informasi-informasi lainnya tentunya di podcast Juara bersama saya Yudi Revan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.